Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syafrin Jambi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Andes Hajah Hindun, SAG MPDI. Kami berasal dari kelompok 3 yang terdiri dari 2 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas video ini. Saya sendiri, Hadi Jawi Roguno, dengan NIM 2012-10137. Dan rekan saya, Randi Sahputra, dengan NIM 2012-10121. Baiklah, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang materi yang diberikan kepada kami, yakni tentang administrasi kurikulum. Tapi sebelum itu, kita akan interview sedikit mengenai administrasi pendidikan. Nah, adapun administrasi pendidikan itu memiliki pengertian, yakni suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi berbagai aspek. Contohnya saja seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengawasan, dan juga pembiayaan, dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia, baik secara personil, material, bahkan spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Kemudian adapun bidang-bidang yang meliputi administrasi pendidikan ini sangat luas dan juga banyak sekali. Contohnya saja seperti administrasi kemahasiswaan, administrasi sekolah, administrasi kurikulum, administrasi ketatausahaan, dan masih banyak yang lainnya. Namun, dalam video kali ini, kami hanya akan membahas tentang administrasi kurikulum, sebagaimana judul besar yang kami ambil, dan menjadi tugas kami, yakni tentang administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum sendiri itu berasal dari kedua kata, yakni administrasi dan juga kurikulum. Administrasi adalah suatu kegiatan atau proses, terutama mengenai cara-cara, sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini kami mengambil salah satu pendapat dari seorang ahli, yaitu George Bachmann pada tahun 1976. Beliau mengungkapkan bahwa kurikulum sebagai bidang studi membentuk suatu teori, yaitu teori kurikulum. Selain sebagai bidang studi, kurikulum juga sebagai rencana pengajaran dan sebagai suatu sistem kurikulum yang merupakan bagian dari sistem persekolahan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan dengan sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, administrasi kurikulum ini juga diartikan sebagai program pelayanan pendidikan yang dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Nah, administrasi kurikulum juga memiliki beberapa aspek-aspek penting, komponen-komponen yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan yang ingin dicapai, yakni meliputi tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan juga tujuan sementara. Intinya adalah tujuan yang terbaik. Karena dalam proses pelaksanaan kurikulum, itu tentu saja ada tujuannya, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, itu ada isi kurikulum. Nah, isi kurikulum ini berupa materi pembelajaran yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Materi tersebut disusun dan diaplikasikan pula untuk membantu guru atau pembimbing, dosen misalnya dalam dunia perkuliahan, untuk mengajar mahasiswanya. Dan ini pun dibuat RPS
rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini contohnya ya. Kemudian yang ketiga, komponen dari administrasi kurikulum itu ada media. Media yang dimaksud di sini adalah sarana dan prasarana. Media sebagai sarana dan prasarana dalam pembelajaran untuk menjabarkan isi kurikulum itu sendiri agar lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Nah, materi tersebut berupa benda ataupun non-benda, material dan non-material. Bisa dengan ucapan ataupun dengan proyeksi audio, video, visual, dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya itu ada strategi. Nah, strategi ini merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik pengajar yang dilakukan oleh pembimbing atau guru, dosen, dan semacamnya untuk melakukan pembelajaran dan melaksanakan kurikulum. Contohnya saja seperti pelayanan BK, remedial, pengayaan, sistem administrasi, dan sebagainya. Dan komponen yang kelima itu ada proses pembelajaran. Nah, komponen ini adalah komponen yang paling penting dalam pelaksanaan kurikulum. Karena dalam pembelajaran itu sendiri, disitulah kurikulum dijalankan. Karena dalam proses pembelajaran di situ akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah penilaian, yaitu digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya kurikulum yang telah dilaksanakan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Saudara Randi Saputra. Kami persilahkan. Oke, Toyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya atau rekan saya di kelompok ini, yaitu Hadi Jaya Wiroguno. Prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip berorientasi pada tujuan yaitu kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Komponen tujuan merupakan fokus bagi komponen-komponen lainnya. Dalam pengembangan sistem tersebut, ini berarti pengembangan kurikulum harus berorientasi pada tujuan. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, prinsip relevansi. Yang dimaksud dengan prinsip relevansi adalah kesesuaian antara pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Dan yang ketiga, prinsip efektivitas. Yang dimaksud prinsip efektivitas dalam pendidikan adalah sampai sejumlah mana tujuan-tujuan dan kegiatan pendidikan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Yang keempat, prinsip efisiensi. Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi dalam pendidikan yaitu seimbangnya usaha yang dilakukan dalam proses belajar, mengajar, dan dengan hasil yang dicapai oleh lulusan atau peserta didik. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Dan keenam, prinsip integritas. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip integritas atau keterpaduan. Perencanaan integritas ini bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Dan yang ketujuh, prinsip sinkronisasi. Implikasi prinsip ini mengusahakan agar seluruh kegiatan kurikuler seirama, searah, dan satu tujuan. Sehingga jangan sampai terjadi suatu kegiatan kurikuler yang menghambat, berlawanan, atau mematikan kegiatan-kegiatan kurikuler lainnya. Dan yang kedelapan, prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Dan yang kesembilan, prinsip objektivitas.
Implikasi prinsip ini mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler dilakukan dengan kegiatan catatan kebenaran ilmiah dengan menyampingkan pengaruh-pengaruh emosional dan irasional. Dan yang terakhir, prinsip demokrasi. Implikasi prinsip ini ialah mengusahakan agar dalam penyelenggaraan pendidikan dikelola dan dilaksanakan secara demokrasi. Selanjutnya, aspek pelaksanaan administrasi kurikulum. Dari aspek-aspek tersebut, kegiatan proses belajar mengajar siswa dan menyangkut guru. 1. Kegiatan yang mencakup proses belajar mengajar. A. Penyusunan rencana kerja tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. 2B. Penyusunan jadwal pelajaran. Dan C. Penyusunan jadwal ulangan dan ujian. Dan D. Penyusunan daftar buku dan alat pelajaran yang akan digunakan dalam berbagai kegiatan belajar. Dan yang kedua, kegiatan menyangkut siswa. Yang pertama, A. Menentukan jumlah dan syarat siswa yang akan diterima. Dan B. Perencanaan untuk pengarahan dan pelayanan siswa dalam penyelesaian program inti dan program pilihan. C. Merencanakan dan melaksanakan peraturan kenaikan kelas. D. Pencatatan segala sesuatu mengenai kegiatan siswa dan hasilnya di sekolah. 3. Kegiatan yang menyangkut guru. A. Pengaturan tugas mengajar dan tugas piket. B. Pengaturan bimbingan guru terhadap siswa. C. Penyusunan suatu pelajaran. D. Penyusunan program kegiatan. E. Pengaturan mengenai tugas belajar atau penataan guru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.